Sastra telah banyak berubah. Banyak teman-teman dosen yang tidak punya dedikasi dalam pekerjaannya dan membuat mahasiswa tidak kalah malasnya. Ini hanya salah satu contoh dari banyak kebobrokan di alma mater ini yang selalu saya persoalkan. Banyak yang mengeluh saya keras kepala dan selalu mencari masalah. Biarlah. Lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Saya akan membuat tulisan tentang ini semua. Herman sempat ngelihat Sohokji itu kejang-kejang. Begitupun melihat juga Idan, hal yang sama gitu. Hanya saja pada saat waktu itu, Herman itu nggak bisa langsung bawa turun Sohokji ke shelter darurat yang ada di batas vegetasi itu. Akhirnya mereka ditinggal. Pas Sohokji dan Idan ditinggal pun sudah meninggal dunia. Kemungkinan Sohokji meninggal pada Selasa 16 Desember maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Moge. Masih bareng gua Gia. Kali ini gua ditemenin dengan host tamu yang bernama Aleiko. Sehat, Le? Alhamdulillah sehat. Nah, Ale ini kali ini menggantikan Erik yang dimana keadaan matanya lagi sedang Kurang sehat. Ya udah, kita doain aja semoga Erik bisa cepat sehat kembali dan bisa duduk bareng-bareng gua di sini untuk ngebahas materi-materi keren lainnya. Amin. Malam ini tuh gua bakal bahas seorang intelek muda Indonesia di era tahun 60-an. Nah, pada tanggal 16 Desember tahun 1969, beliau meninggal di usianya yaitu 27 tahun. Beliau meninggal karena menghirup gas beracun saat mendaki Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Ya, gunung yang pernah kita daki lah dulu ya, tahun 2019. Yoi. Nah, beliau ini juga lahir di Jakarta pada masa pendudukan Jepang dan masa Perang Dunia Kedua. Beliau lahir tanggal 17 Desember tahun 1942. Beliau anak keempat dari 5 bersaudara dengan ayah bernama Sulipit. Dan nama Indonesianya itu, ayahnya itu Salam Sastrawan. Nah, beliau ini seorang mahasiswa lulusan Universitas Indonesia jurusan sejarah. Beliau juga selain seorang aktivis, juga seorang penulis. Bahkan catatan hariannya pada tahun 1983 itu diterbitkan dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Kisah hidupnya juga pernah difilmkan tahun 2005. Saat itu disutradai oleh Riri Rija dan aktor pemeran tokoh ini yaitu Nicholas Saputra. Ya. Dan beliau ini banyak sekali mencatat quotes-quotes yang keren. Salah satu quote yang keren menurut gua sampai saat ini ya, yang gua senangin, yaitu lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Udah tahu belum siapa tokoh yang bakal gua bahas malam hari ini? Tentulah tahu gua. Siapa? Sohokle. Anjir, Sohokle, bukan Sohokle, Sohokji ya. Oh, bukan Gia sih, Sohokji, teman-teman. Jadi malam ini gua bakal bahas tragedi atau peristiwa di mana Sohokji meninggal dunia di Gunung Semeru. Ngomong-ngomong tentang Sohokji nih, Le. Ya namanya kan nggak bisa dipisahkan dari Gunung Semeru ya. Nah, Gunung Semeru ini ya meskipun lo udah tahu ya, gue coba ngasih informasi sedikit lah tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru ini gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggiannya mencapai 3.676 mdpl. Gunung ini tuh terletak di wilayah antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Dan gunung ini juga berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Mempunyai kawah bernama Jogring Saloko dan juga mempunyai danau yang sangat indah lah.
Lo tahu nggak danaunya? Tahu banget itu. Danau apa tuh? Danau Kumbol. Terus ada di film 5 cm kan ada nama tanjakan cinta tuh. Iya, tanjakan Kalau nanjak ke situ nggak boleh nengok ke nengok ke belakang. belakang. Katanya. Mitosnya. Padahal gue waktu naik itu nggak nengok ke belakang sambil berharap, maksudnya sambil berdoa tentang apa yang gue inginkan. Iya. Tetap aja gak terkabul. Iya, gua tahu ingin lo apa itu. Apa tuh? Ariel Tatum kan. Sangat jauh sekali itu dicapai. Gitu kan. Nah, Gunung Semeru itu mempunyai jalur resmi ya. Jalur resmi yang dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu cuma ada satu, via jalur Ranupani. Nah, di jalur-jalur yang lainnya meskipun ada, tapi itu tidak legal. Ya, intinya jalur yang resmi dikelola oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini cuma satu, yaitu jalur Ranupani. Nah, jadi ginilah ya awalnya, bagaimana Sohokji dan temannya yang bernama Idan sampai meninggal pada saat pendakian ke Gunung Semeru. Cerita ini tuh berawal dari 8 orang yang akan merencanakan pendakian ke Gunung Semeru. 8 orang anak ini bernama Sohokji, Herman, Artides, Anton Wijana, Rudi Badil, Freddy, Idan, dan Abdurrahman. 8 orang anak ini merencanain berangkat pada tanggal 12 Desember tahun 69. Bertepatan hari kedua Lebaran Idul Fitri pada saat itu. Nah, akhirnya ke-8 orang ini berangkatlah dari Jakarta, dari stasiun Gambir ke stasiun Gubeng yang ada di Surabaya. Beliau menggunakan kereta api dengan menumpang gerbong barang selama 20 jam perjalanan, Nah, pada saat itu ketua tim pendakian itu dipimpin oleh Herman, temannya Sohokji. Kenapa Herman yang menjadi pemimpin? Karena pada saat itu Herman pernah melakukan penelitian di suku adat Dani yang ada di Lembah Baliem, Papua, Jadi akhirnya Herman lah yang jadi ketua lah dari tim pendakian kali ini. Dan juga ada salah satu murid Herman yang bernama Freddy, itu umurnya masih 17 tahun. Freddy ini ikut-ikut Herman ini, dia juga pengen menjadi anggota klub Mapala UI. Makanya dia juga pengen masuk kuliah di UI, Universitas Indonesia. Di sini Sohokji itu bawa buku panduan mendaki Gunung Semeru, tapi bukan keluaran Indonesia ya, keluaran Belanda. Waktu itu dia bawa 2 buku panduan gunung itu, satu keluaran Belanda tahun 1930, satu lagi keluaran Bandung 1927. Tapi meskipun keluaran Bandung juga pengarangnya tetap orang Belanda. Karena mungkin pada saat itu orang Indonesia belum ada yang pernah naik Gunung Semeru dan tidak dicatatkan lah ya. Intinya mungkin sudah ada, cuman emang nggak dicatat aja. Karena kan di Gunung Semeru juga kan ada arca-arca peninggalan Hindu, kerajaan Hindu dulu kan. Jadi ya mungkin memang sudah ada yang naik, cuma tidak dicatatkan saja. Nah, akhirnya sampailah nih di stasiun Gubeng, Surabaya. Sesampainya di stasiun Gubeng, tim ini langsung menuju ke Malang, tepatnya di Kecamatan Tumpang. Nah, setelah sampai di Kecamatan Tumpang, Sohokji dan kawan-kawan ini langsung menuju ke desa terakhir dengan sewa mobil. Kalau sekarang kan pakai jeep ya, sewa jeep ya. Nggak tahu deh kalau dulu tuh pakai apa deh. Nah, menuju ke desa terakhir lah. Waktu itu desa terakhirnya itu bukan Ranupani, Mana itu? Di desa Guduk Klalah kalau nggak salah. Akhirnya mereka sampailah tuh ke desa terakhir pada tanggal 13 Desember 69. Sampailah tuh dia tuh. Sesampainya di desa tersebut, tim istirahat di pos jaga. Kalau ya, sekarang mah base camp kali ya. Base camp mungkin. Pos jaga ya sebelum pendakian lah ya. Nah, menjelang pagi hari, karena waktu itu Sohokji dan tim itu datang ke desa terakhir itu tengah malam. Jadi istirahatlah di pos jaga tuh. Nah, menjelang subuh, ada kepala desa dusun Guduk Klalah ini yang bernama Pak Binanjar ngajak Sohokji dan teman-temannya untuk istirahat ke rumahnya. Akhirnya maulah mereka istirahat ke rumahnya. Nah, setelah istirahat di rumah kepala desa ini, Sohokji itu sama Herman itu ada sedikit perdebatan lah. Perdebatan menentukan jalur mana nih yang bakal kita ambil buat mulai pendakian. Pada saat itu Sohokji menyarankan untuk melalui desa Ranupani karena atas rekomendasi si
kepala dusun itu, bukan kepala analis ya. kepala dusun itu bilang sama Sohokji atau menyarankan pada Sohokji pada saat itu, mendingan kalian lewat Desa Ranupani aja, karena masyarakat sini kalau ingin masuk ke pegunungan Semeru atau naik Gunung Semeru itu melalui Desa Ranupani, karena jalannya yang landai, nggak perlu nyebrang-nyebrang kali katanya waktu itu. Tapi Herman pada saat itu nggak mau via Ranupani, pengennya via Kali Amprong dan bermalam di Kali Amprong. Akhirnya nggak ada kesepakatan lah waktu itu, pecah kongsi lah. Nah, jadi Sohokji sama 4 temannya melalui Desa Ranupani. Nah, Herman selaku ketua rombongan ini, ketua tim ini, tetap dengan pendiriannya melalui jalur Kali Amprong. Akhirnya ya mereka masing-masing lah, gitulah, mereka masing-masing. Tapi setelah itu mereka bertemu kembali, bertemu kembali. Kurang tahu ya titiknya di mana. Gue juga ngebaca informasinya tuh nggak disebutin titiknya di mana. Yang pasti sebelum Ranukumbolo. Karena pada saat waktu itu mereka bertemu, akhirnya menuju ke Ranukumbolo dan menginap atau mendirikan tenda di tepian Danau Ranukumbolo. Nah, malam pertama itu mereka nginep di Ranukumbolo. Nah, keesokan harinya Sohokji dan teman-temannya ini survei jalur dulu, nggak langsung daki. Nah, diinformasikan pada saat itu juga katanya tim juga sempat berpapasan sama Macan Tutul. Biasalah Macan Tutul yang kalau kita briefing nih di Semeru kan, awas, hati-hati, hindari jalan-jalan ini karena sering lewat Macan Tutul. Akhirnya pada hari itu paginya mereka survei lah. Bahkan Sohokji itu sempat nemuin kayak ilalang atau rerumputan yang kayak gua gitu, yang kalau ditelusuri katanya tembus ke Kalimati. Berarti dia udah survei ke situ duluan berarti ya? Iya, survei. Jadi nggak langsung mendaki pada saat waktu itu. Nah, akhirnya mereka survei dulu. Tapi mereka balik lagi ke Ranukumbolo dan memutuskan untuk menginap lagi di Ranukumbolo, Nambah sehari berarti. Nah, nambah sehari di Ranukumbolo. Nah, malam keduanya pun kan mereka menginap lagi nih di Ranukumbolo. Nah, pada saat malam itu tuh Sohokji tuh cerita sama Rudi waktu itu temennya, bahwa gua kan bakal ulang tahun nih tanggal 17 Desember. Gua pengen deh ngerayain ulang tahun di puncak Mahameru. Cuman 17 Desember kan lusa gitu. Sedangkan kita naik kan besok. Terus gimana ya? Ya akhirnya Rudi pun nggak ada jawaban lah pada saat itu, diem aja. Nah, akhirnya pagi-pagi buta ke 8 orang ini melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Pada saat waktu itu tim itu membawa beban di tasnya sekitar 25 kilo satu orang. Berat itu. Berat bro, 25 kilo satu beras karung itu. Satu karung beras, bayangin aja. Aduh, ada keril lagi kan? Aduh, kerilnya masih udah ada keril, cuman kerilnya masih keril tentara gitu ya? Ya, seperti itulah yang cukup sangat-sangat tidak nyaman dipakai kan. Ya, karena teknologinya juga kan belum seperti sekarang. Nah, akhirnya ke 8 orang ini sampailah di titik di mana sebentar lagi tuh deket ke Arcopodo. Ya, kemungkinan sih di Kalimati. Kayaknya mah. Di Kalimati, karena pada saat itu informasinya mereka istirahat untuk mencari air ke sumber Mani. Iya, benar berarti. Ya, berarti kan di Kalimati kan, ya kan? Karena nyari airnya ke sumber Mani gitu loh. Nah, setelah mereka ini ngambil air bersih di sumber Manik ini, mereka juga melanjutkan ke arah Arcopodo. Tetapi pada saat perjalanan menuju ke Arcopodo, mereka tidak menemukan arca kembar peninggalan kerajaan Hindu ini, Le. Jadi gimana ya? Sohokji itu sempat ngomong sih, kok kita nggak nemuin arca kembar peninggalan kerajaan Hindu ya? Kita kan udah benar nih menurut buku panduan itu loh. Kalian bakal melewati atau bertemu 2 arca kembar sebelum perjalanan ke puncak Mahameru itu. Akhirnya, ya udahlah, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke daratan di mana batas pohon cemara dan tanah gersang itu. Ya, batas vegetasi lah kalau sekarang tuh. Nah, mereka akhirnya sampailah di situ. Situ aja ya. Siang hari itu mereka sampai situ. Cuman pada saat mereka berada di batas vegetasi,
waktu itu tuh hujan. Makanya tim waktu itu bikin shelter darurat pakai jas hujan, ponco, sama nyantolin lentera itu loh, lentera. Nah, akhirnya setelah hujan agak sedikit reda, mereka semua maksain buat naik. Langsung naik itu. Langsung naik. Yes. Langsung naik. Siang itu juga langsung naik, meskipun hujan juga langsung naik mereka. Nah, akhirnya mereka ini langsung menuju puncak Mahameru. Langsung ya. Langsung lah. Pokoknya mau sambil hujan-hujanan lah ya. Dan alhamdulillahnya mereka semua sampai ke puncak Mahameru. Itu sekitaran asar mungkin. Cepet tapi itu. Hitungannya cepet itu. Hitungannya cepet loh itu. Ya mungkin apa karena siang ya mereka berangkat ya. Ya nggak terlalu ngeraba lah gitu loh. Kalau kita sekarang ini kan summitnya malam kan. Iya, malam. Karena jam 10 harus turun. Kan? Nah, akhirnya alhamdulillah nih 8 orang ini berhasil sampai ke puncak Mahameru pada hari Selasa tanggal 16 Desember tahun 1969. Nah, menjelang sore mereka akhirnya turun balik. Nah, di perjalanan turun itu yang diinformasikan kalau Sohokji ini jalannya bareng sama Artides ini, Tides ini. Nah, waktu perjalanan turun, Rudi tuh sempat papasan sama Sohokji. Nah, Rudi ngeliat Sohokji itu lagi istirahat di bawah puncak Gunung Mahameru itu. Ya, intinya sekarang tuh apa ya? Kayak tempat agak cekukan gitu sebelum ke puncak Mahameru. Nah, Sohokji itu lagi istirahat di situ, Le. Lagi ngelamun aja biasa dengan gaya andalannya sambil nongkrong gitu kan, sambil ngelamun gitu. Pada saat itu Sohokji tuh panggil Rudi. Rud, sini Rud. Nih, gue titip batu ya. Buat lo bawa turun ke bawah. Ini batu dari puncak Mahameru. Batu dari tanah tertinggi di Pulau Jawa. Tolong lo simpen dan bawa pulang. Akhirnya Rudi pun turun lah. Menuju shelter darurat itu yang dibikin itu, yang di batas vegetasi itu kan. Turunlah mereka semua sampai pada akhirnya menjelang maghrib ya, sekitar jam 5-an itu ada suara gemuruh langkah kaki dari Maman Abdurrahman ini. Ya, turun tuh rosotan itu kan sambil teriak kalau Sohokji sama Idan di atas mengalami insiden. Saat itu juga Herman nyuruh Freddy yang anak didiknya ini untuk nyusul Sohokji sama Idan ke atas. Akhirnya Herman juga sebetulnya ngikut juga dari belakang. Ikutlah sore itu Herman dan Freddy ini nyusul Sohokji ke tempat insiden Sohokji itu. Setelah sampai di lokasi Sohokji istirahat dan mengalami insiden itu, Herman sempat ngelihat Sohokji itu kejang-kejang. Begitupun melihat juga Idan. Hal yang sama gitu. Hanya saja pada saat waktu itu, Herman itu nggak bisa langsung bawa turun Sohokji ke shelter darurat yang ada di batas vegetasi itu. Akhirnya mereka ditinggal. Karena posisinya pas Sohokji dan Idan ditinggal pun sudah meninggal dunia. Jadi kemungkinan Sohokji meninggal pada Selasa 16 Desember maghrib. Ditinggallah tuh sama teman-temannya ke bawah. Istirahatlah mereka berenam di shelter darurat yang mereka bikin di batas vegetasi itu. Nah, besoknya Herman balik lagi ke atas ke tempat Sohokji meninggal. Di situ Herman nutupin jenazahnya Sohokji pakai kain. Samping-samping kainnya itu ditindihin batu-batu supaya nggak kena debu atau ya takutnya mungkin binatang. Takutnya kan juga kan kena longsoran tanah ini kan, nggak ada tandanya lah, sebagai tanda lah. Nah dari situ juga Herman juga belum bisa ngevakuasi jenazahnya Sohokji ke bawah, belum bisa. Ya ujung-ujungnya sih ditinggal lagi kedua jenazah ini. Akhirnya ditinggal lah sama ke-6 temannya ini ke bawah. Sampai bawah ke-6 temannya Sohokji ini ya, Herman dan kawan-kawan ini menginformasikan sama warga sekitar bahwa temannya ini meninggal dunia. Nah, akhirnya setelah seminggu berada di puncak gunung dari tanggal 16 itu kan, itu baru tanggal 22 hari Senin tim baru bisa mengevakuasi Sohokji. Lama juga ya. Makanya jenazahnya itu di ya lumayan tuh, berapa hari tuh dari tanggal 16 ke 22 tuh ya, semingguan kan, 6 harian kan. Nah baru bisa tuh dievakuasi lah sama tim tuh hari Senin tanggal 22 Desember itu. Dan
kebetulan Herman pun ikut mengevakuasi karena lokasi yang tahu di mana itu kan cuma Herman kan sama timnya. Akhirnya menjelang malam dini hari itu jenazah Sohokji dan Idan berhasil dibawa turun ke bawah ke Desa Ranupani. Tanggal 23-nya keesokan harinya jenazah dari Sohokji dan Idan ini diberangkatkan langsung ke Jakarta. Nah, setelah tiba di Jakarta pada tanggal 24 Desember, jenazah kedua rekan Herman ini, Sohokji dan Idan ini, itu langsung disemayamkan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang ada di Rawamangun. Ya, sebagai penghormatan terakhir lah. Nah, setelah itu langsung disemayamkan di TPU Menteng Pulo yang ada di Jakarta. Pada tahun 1975, pihak keluarga memutuskan untuk mengkremasi jasad dari Sohokji. Dan abunya itu ditebarkan di tempat favoritnya, di Lembah Mandawalangi, Gunung Gede Pangrango. Biasa tempat dia nulis puisi cintanya tuh. Yeah. Tapi puisi cintanya itu nggak tahu udah ditulis di mana itu, Le. Entah di Mandalawangi atau di Semeru. Soalnya kan puisi cinta itu buat pacarnya yang diterima setelah Sohokji meninggal di Gunung Semeru. Ya waktu itu kan pacarnya kan di filmnya ya. Ya sempat nangis juga kan mendengar kabar kalau Sohokji meninggal di Gunung Semeru, dan yang ngasih surat cintanya itu kan ke pacarnya tuh puisi itu ya temannya juga gitu. Ya jadi ya begitulah cerita pilu seorang aktivis muda Indonesia pada tahun 60-an itu, Sohokji itu akhirnya meregang nyawa di dekapan Gunung Semeru pada tanggal 16 Desember 1969, satu hari sebelum dia ulang tahun. Tahunnya yang ke-27. Ya cukup pilu sih gitu. Ya menurut lo kejadian yang dialami Sohokji pada saat itu murni kesalahan manajemen pendakian atau ya alam aja gitu? Alam sih. Alam ya. Karena ya bisa jadi sih karena waktu itu kan belum terlalu banyak informasi kan tentang pendakian Gunung Semeru kan, nggak kayak sekarang minimnya informasi kan. Gitu. Nah, Sohokji dan Idan juga tercatat sebagai pendaki pertama yang meninggal di Gunung Semeru oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya mungkin sebelumnya memang sudah banyak yang meninggal, hanya saja tidak tercatat. Nah, baru yang tercatat itu pendaki yang meninggal di Gunung Semeru itu ya baru Sohokji sama Idan ini. Jadi mereka berdua ini ya orang pertama yang meninggal di Gunung Semeru lah yang tercatat. Nah, mungkin ya menurut gua sih kenapa sekarang kalau summit ke Semeru dibatesin sampai jam 10 siang atau jam 11 siang. Iya. Ya kan? Ya benar. Mungkin karena itu kasusnya Sohokji ini kan. Kasusnya. Yang dimana ngalami keracunan gara-gara bau kawah itu kan, racun yang dikeluarkan dari kawah Jogering Saloko itu. Ya, salah satu penyebabnya mungkin. Bisa kenapa summit ke Gunung Semeru itu dibatasin sampai jam 10. Iya. Karena kan yang gua tahu juga kan informasinya kan. Waktu saat briefing tuh kalau sebelum mendaki Gunung Semeru kan sekarang briefing dulu tuh. Briefing dulu ya. Dibatasi sampai jam 10 karena gas beracun dari kawah Gunung Semeru itu terkena angin ke arah jalur pendakian. Makanya jam 10 suruh turun. Ya, jadi tahu sebabnya kenapa jam 10. Gini. Ya, mungkin karena kasus Sohokji ini kan meninggal. Ya setelah itu sih kali. Ya meskipun setelah itu juga banyak juga kan kejadian-kejadian pilu pendaki di Gunung Semeru kan, banyak juga yang meninggal, ada yang terkena longsoran batu. Itu ya salah satunya yang ngelamun, minimnya manajemen pendakian juga. Nah, ya intinya mah takdir sih. Iya, situnya mah betul. Ya, menurut lo sosok Sohokji ini sosok yang seperti apa, Le? Keren sih. Keren. Kerennya tuh lo keren pandangan politiknya atau karena hobinya mendaki gunung? Karena hobinya mendaki gunung. Kalau politik lo nggak ngerti lah. Kalau politik gue kurang ngerti sih. Sama gue juga. Sama. Nah, jadi segitu aja lah pembahasan gue mengenai sosok Sohokji ini saat melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Nah, sebelum gue tutup nih ya, kalau ada informasi yang gue tadi
jabarkan kurang tepat atau salah, ya bisalah kalian berkomentar di Komen di kolom bawah. komentar. Komentar. Ya. Oke, Lay. Oke. Kita sudahi saja pembahasan malam hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.